Ini perbedaan itu sebetulnya adalah kekuatan, harus kita lihat, bukan bencana. Saya juga pernah di Afghanistan, dia cuman etnik besarnya tuh cuman ada 7 etnik, tapi juga terbelah-belah, terpecah-pecah. Indonesia ada 330 etnik, tapi untungnya diikat dengan Credo Bhinneka Tunggal Ika tadi. Halo teman-teman Sobat Yujen, ketemu lagi bersama saya Mudi di Yujen Podcast. Dan kita sangat spesial sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berkunjung dan juga bertemu dengan sosok yang luar biasa. Nah, sebelum itu kita akan mengingatkan kembali untuk teman-teman semua bahwa Yujen Podcast merupakan program dari Global Peace Foundation Indonesia, dan di mana Yujen Podcast ini menjadi wadah untuk kita berbagi berbagai macam knowledge dan juga pengetahuan untuk generasi muda dan teman-teman Sobat Yujen semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ihsan Malik. Beliau adalah seorang pegiat gitu ya, peace building bisa dibilang seperti itu, seorang akademisi dan juga praktisi yang sudah banyak sekali kontribusinya gitu ya untuk Indonesia. Beliau adalah doktor dari Peace Psychology dari Universitas Indonesia. Kemudian sebelumnya juga beliau adalah Magister Sains dari Social Psikologi dari Universitas Indonesia, dan beliau ini punya banyak sekali kegiatan seperti itu ya Pak ya. Banyak sekali kegiatan, menjadi fasilitator di beberapa kegiatan-kegiatan peace building activities gitu. Salah satunya beliau pernah menjadi fasilitator on Consultation Forum for Peace in Afghanistan. Kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan fasilitator yang dilakukan oleh Pak Ihsan Malik selama perjalanan karirnya. Terima kasih Bapak sudah diizinkan untuk hadir di rumah Pak Ihsan Malik, dan juga kita hari ini sangat berbahagia gitu ya dapat kesempatan untuk sharing dan juga dialog dengan Pak Ihsan Malik terkait dengan peace building gitu ya. Dan pada kesempatan hari ini teman-teman kita akan membahas terkait salah satu topik yang mungkin sangat menarik gitu ya, karena kita berada di Indonesia gitu ya, negara yang punya kerentanan dan juga punya banyak sekali ancaman bencana gitu ya. Kita berada di Ring of Fire, jadi kita punya banyak sekali kemungkinan bencana, dan kita akan berbicara terkait hal itu supaya teman-teman generasi muda, teman-teman Sobat Yujen semuanya bisa dan juga memiliki pengetahuan terkait kesiapan dan juga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Dan mungkin kita memulai gitu ya Bapak dengan perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan mungkin terkait dengan kondisi darurat itu seperti apa sih gitu ya, karena mungkin yang seperti saya mention tadi gitu, di Indonesia kita banyak sekali ancaman bencana gitu ya, entah itu banjir, kemudian tanah longsor, gempa bumi gitu ya, yang sering sekali kita alami di Indonesia. Nah, ketika itu terjadi dan terjadi kondisi darurat, sebenarnya kondisi darurat itu apa sih Pak gitu yang dimaksud dengan kondisi darurat? Baik, terima kasih. Jadi yang kita maksud dengan kondisi darurat ini memang adalah satu kejadian luar biasa yang berada di luar kemampuan kita sebetulnya untuk menghadapinya ya. Jadi kejadian luar biasa itu, dan juga langsung menyebabkan turunnya kualitas kehidupan secara drastis. Jadi kita mati, kita jadi pengungsi, kita jadi ini, itu adalah kondisi-kondisi keadaan darurat sebetulnya. Jadi kita lihat, jadi kejadian itu memang tidak mungkin bisa kita hadapi, karena memang luar biasa kejadiannya. Nah, kita lihat seperti misalnya keadaan darurat di Cianjur, ya tadi Anda bilang itu. 50.000 orang jadi pengungsi, 50.000 infrastruktur hancur, 13 ya katakanlah kantor pemerintahan hancur, 271 orang meninggal pada saat itu. Dan kita lihat bahwa juga semua di luar kemampuan
siapapun juga untuk menghadapinya. Itu yang kita sebut dengan keadaan darurat sebetulnya, atau emergency itu. Dan tadi kan dibilang bahwa keadaan darurat itu adalah kondisi yang memang di luar kemampuan kita gitu. Nah, ketika itu terjadi Pak gitu, dan bencana itu terjadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat, kemudian kemungkinan kerusakan ataupun kerugian yang ditimbulkan? Ancaman pasti banyak sekali gitu kan yang ditimbulkan apabila kondisi darurat itu terjadi. Nah, ini yang penting sekali ya, terutama buat remaja di Indonesia kita lihat ya. Jadi memang ada satu definisi ya tentang bencana ya. Jadi definisi dari bencana itu matematiknya kira-kira ancaman plus kerentanan sama dengan bencana. Jadi bencana itu sama dengan penambahan dari ancaman plus kerentanan. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ancaman, nah di Indonesia ini memang kita penuh ancaman sebetulnya. Jadi kalau Anda lihat, apalagi juga di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Jadi di Asia Tenggara itu kita punya kurang lebih 1000 volcano, 1000 gunung berapi. Kemudian juga setiap tahun sudah bisa katakanlah diprediksi akan terjadi 100.000 earthquake, jadi gempa. Jadi 100.000 gempa. Belum lagi nanti tsunami, belum lagi banjir, belum lagi ini. Dan juga penduduknya kan luar biasa kita di Asia Tenggara ini. Ada 660 juta orang gitu. Indonesia memang yang paling gawat. Nah, jadi kita lihat ancamannya besar sekali. Tapi kalau di Indonesia memang ditambah dengan kerentanan. Jadi kerentanan ini adalah bagaimana kita kesadaran untuk menghadapi bencana. Juga kondisi real di kita, infrastruktur yang tidak mendukung dan lainnya. Kemudian juga kondisi masyarakatnya juga yang kalau ada bencana tertekan, bingung dan lari dan yang lainnya, kira-kira begitu ya. Itu yang kita sebut dengan kerentanan itu. Nah, jadi memang udahlah ancamannya besar, kerentanannya tinggi. Karena itu memang bencana terus selalu terjadi. Dan kita lihat kenapa juga itu satu fakta, setiap ada bencana korbannya besar sekali di Indonesia. Karena itu kerentanan sebetulnya, ada faktor kerentanan itu. Mungkin kalau dari sejarah kan banyak sekali bencana besar gitu ya yang terjadi di Indonesia. Mungkin kayak dulu Krakatau meletus 1883 gitu ya, terus kemudian tsunami Aceh. Itu yang terbesar. Terbesar gitu ya. Nah, apakah bisa dibilang Pak Indonesia tuh masih rentan gitu? Dia selalu rentan gitu. Nah, ini juga sebetulnya, jadi selain tadi ya, selalu pasti dia rentan itu. Nah, selain itu juga terkait dengan yang kita sebut dengan respon atau strategi atau pendekatan untuk menghadapi bencana. Kira-kira gitu ya. Jadi secara umum dia rentan, tapi juga strateginya salah. Kira-kira gitulah ya. Nah, strategi untuk menghadapi bencana seperti model yang besar tsunami atau juga kemarin juga yang di Cianjur kita lihat, itu memang ada dua pendekatan sebetulnya melihat bencana itu. Jadi kita lihat ada pendekatan yang konvensional, ada pendekatan yang katakanlah pemberdayaan ya, pemberdayaan. Jadi kalau kita lihat kalau pendekatan yang konvensional ini memang ya korban nggak berdaya lah gitu ya, harus ditolong, harus dikasih bantuan dan segala macam. Tapi kalau pendekatan yang modern, katakanlah yang pemberdayaan ini melihat bahwa korban sebenarnya punya kapasitas, dia punya kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, kira-kira gitu. Nah, kalau pendekatan konvensional juga mereka tuh ya melakukan need assessment lah, analisa kebutuhan, tapi ya secepat kilat, yang penting efisien lah. Nah, padahal harusnya
di dalam konflik ya diagnosis ini penting, kira-kira gitu ya. Jadi assessment itu penting sekali, tapi bukan hanya kebutuhan, tapi juga kita lihat kapasitas yang ada, apa yang harus kita berdayakan gitu. Nah, karena itu memang kalau pendekatan konvensional yang lebih penting fisik, padahal kalau pendekatan yang modern untuk katakanlah strategi yang paling penting adalah bagaimana membangun kelembagaan gitu, jangka panjang, bukan jangka pendek seperti ini. Nah, strategi untuk menghadapi bencana juga kelihatannya masih masalah di kita. Jadi kita lihat ini, karena itu juga selalu jadi korban gitu ya. Jadi begini, ada korban, memang betul kita dorong dia menjadi survivor, penyintas ya. Sebenarnya itu tidak cukup, harus dinaikin lagi ke level yang lebih tinggi, yang kita sebut dia jadi leader. Jadi dia jadi nanti jadi kreator justru. Nah, orang yang sudah jadi kreator atau jadi leader ini nggak akan jadi korban. Tapi kalau hanya penyintas atau survivor aja, kemungkinan dia jadi korban lagi. Jadi korban lagi. Karena dia harus naik pangkat sebetulnya. Jadi itu. Nah, ini pendekatan yang lebih mengarah pada pemberdayaan. Kita harus dorong ke arah situ. Selama ini kita masih konvensional sebetulnya. Jadi memperlakukan korban bencana itu sebagai objek. Korban sebagai objek. Sementara yang pemberdayaan kita lebih melihat mereka sebagai subjek gitu ya, sebagai leader. Sebagai subjek, didorong untuk dibangun kapasitasnya, dibangun kelembagaannya, jangka panjang, berkelanjutan, kira-kira. Dan itu menurunkan tingkat pasti kerentanan itu akan turun. Masyarakat siap, kira-kira begitu. Oke, mungkin kita berkaca ke bencana di Cianjur kemarin, Pak. Nah, kalau di penanganan bencana sendiri gitu kan pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengembalikan gitu ya. Mungkin apakah bisa Pak mengembalikan ke kondisi awal atau bagaimana gitu? Dan bagaimana tahapnya gitu? Ya. Nah, ini juga penting sekali ya. Jadi bagaimana juga tahapan ini kita lakukan juga dengan betul kira-kira gitu. Memang ketika ada bencana itu maka yang penting adalah sebetulnya keadaan darurat. Kita selesaikan keadaan darurat. Nah, kalau bencana sosial atau konflik itu yang penting hentikan kekerasannya. Tapi kalau ini di bencana ini hentikan kerusakan lebih jauh lagi. Jadi kita ini kan ya ini baru nanti yang ada yang kita sebut di dalam bencana, setelah kita tangani kerusakannya, baru kita bicara rekonstruksi, baru kita bicara rehabilitasi, baru kita bicara pemulihan. Baru nanti kalau bencana itu nanti juga bagaimana kita kembangkan juga kerangka pencegahan dan mitigasi untuk bencana, sehingga masyarakat jadi siap. Sebetulnya itu adalah siklus dari penanganan bencana. Di dalam konflik memang agak berbeda, karena konflik agak lebih kompleks dari konflik sosial. Begitu ada konflik, ya katakanlah konflik berdarah, konflik violent konflik, maka yang penting hentikan kekerasannya, baru nanti minta mereka untuk berunding mencari kesepakatan, dibangun kesepakatan, dibangun perdamaian, baru semua kehancuran kita perbaiki lagi, baru kita lakukan rekonsiliasi, baru pencegahan, kira-kira gitu. Sebenarnya agak mirip juga ya, tapi memang di konflik memang lebih kompleks. Tapi bencana juga kalau sedahsyat tsunami itu juga sangat kompleks sekali, kira-kira gitu ya. Jadi tahapan penanganan bencananya juga harus efektif, harus juga optimum, harus juga katakanlah juga efisien. Karena itu tahapan itu harus dipahami oleh semua sebenarnya. Oke. Nah, itu masing-masing tahapan ada idealnya nggak sih Pak? Berapa lama waktunya atau sampai titik mana tahapan itu bisa berlanjut ke tahapan berikutnya? Jadi kita lihat sebetulnya ketika bencana, kemudian penanganan darurat, ini memang harus dipastikan gitu ya, bahwa ini nggak akan ada lagi korban baru, kira-kira gitu ya. Nggak akan ada lagi, katakanlah juga
kerusakan lain yang sebagai akibat dari ini. Karena itu memang harus dipastikan dulu. Dan semua korban juga dipastikan dulu. Memang tentu saja tergantung besar kecilnya bencana gitu ya. Kayak misalnya waktu tsunami Aceh. Waduh, itu perlu waktu yang panjang sekali untuk memastikan tidak ada kerusakan lagi, tidak ada lagi paling tidak yang runtuh, yang kena runtuhan, yang kena tumbukan itu bisa diselamatkan lah, dan juga yang lain-lain. Memang ada batas waktu, jadi ada batas waktu. Kalau itu sudah kita anggap cukup, baru kita bicara rekonstruksi, baru kita bicara rehabilitasi, kira-kira gitu. Jadi faktor yang pertama paling pokoknya adalah tingkat bencana itu. Tingkat kerusakannya harus dipastikan selesai, bisa kita tangani sepenuhnya. Nah, mungkin kita melihat ke bencana yang paling terakhir gitu ya, mungkin bukan yang paling terakhir gitu ya, mungkin masih hangat di teman-teman juga di Sobat Jujen semuanya. Kita masih ingat pada November kemarin, tahun kemarin, tepatnya pada tanggal 21 November, ada bencana gempa gitu ya di Cianjur, yang mungkin banyak sekali korbannya gitu ya Pak ya, yang disebabkan oleh kejadian tersebut gitu. Dan mungkin seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ihsan juga gitu, dari sisi kerentanan masyarakat kita masih rentan sekali gitu, infrastrukturnya, kemudian kesiapan masyarakat juga sangat jauh dari situ gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi di Cianjur kemarin Bapak? Nah, ini yang memang banyak hal-hal prinsip yang memang harus kita dudukkan gitu ya. Jadi di dalam bencana kejadian yang di Cianjur ini. Jadi kunci dari keseluruhan tahapan dan ini penanganan bencana atau penanganan konflik ini adalah sebenarnya ini adalah kegiatan kemanusiaan. Jadi penanganan bencana ini. Kalau penanganan konflik itu kita juga sebut kadang-kadang memanusiakan kembali manusia. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau dalam bencana kita sebut ini adalah kegiatan kemanusiaan. Semua pihak harus terlibat karena kita manusia, kita harus saling menyelamatkan dan juga yang lainnya. Kira-kira gitu. Ini adalah kegiatan kemanusiaan ya. Jadi semua karena itu juga yang kedua, partisipasi semua pihak harus didorong. Jadi semua pihak. Jadi dari atas, dari tengah, dari bawah, dari timur, dari barat, dari mana lah kira-kira gitu. Kalau di dalam penyelesaian konflik itu ada rekonsiliasi dari bawah, rekonsiliasi elit atau juga yang kalau di bencana ini malah seluruh partisipasi harus didorong, harus katakanlah digerakkan semua gitu ya. Nah kemudian yang ketiga memang kuncinya adalah kita memang harus berpihak pada korban, bukan tiba-tiba korban dijadikan objek atau juga yang lain. Kita harus berpihak pada korban, selamatkan korban. Jadi ada kemanusiaan, ada partisipasi, dan memang fokusnya pada korban. Kira-kira gitu ya. Jadi tiga hal inilah sebetulnya prinsip yang paling penting di dalam penanganan bencana. Ini yang kita bisa jadikan prediktor ini untuk melihat kondisi di Cianjur kemarin. Kira-kira begitu. Ada tiga hal gitu ya teman-teman semuanya yang menjadi kunci gitu ya dalam penanganan bencana. Yang pertama adalah kemanusiaan gitu ya, bahwa mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang kedua adalah partisipasi. Dan yang terakhir adalah kita sebut dengan korban gitu korban, ya. Pusatnya gitu ya. Ada pusat perhatian kita adalah korban. Korban, betul. Ya. Nah, mungkin dari tiga hal itu kemarin juga banyak sekali isu-isu yang terjadi gitu ya Pak di Cianjur gitu. Mungkin terkait kemanusiaan juga, terkait partisipasi gitu. Bahwasanya mungkin teman-teman juga sempat dengar juga di berita gitu ya, bahwasanya ada sekelompok masyarakat yang menolak bantuan gitu dari kelompok yang berbeda dengan mereka, seperti itu Bapak. Nah, kalau dilihat dari tiga hal kunci tadi, apakah itu ya mungkin secara kasat mata bisa dilihat itu tidak sesuai dengan tiga kunci tadi ya Bapak ya. Tapi mungkin bagaimana dari pendapat Bapak? Iya, jadi itu yang membuat kita kecewa sebetulnya dengan kejadian itu ya. Bagaimana mungkin kegiatan dalam kaitan dengan kemanusiaan,
bagian dari saling tolong menolong ini kok ditolak karena beda agama atau beda etnik misalnya gitu ya. Itu sebetulnya itu yang kita sebut melanggar prinsip penanganan bencana yang paling penting, yaitu kemanusiaan dan memanusiakan kembali manusia. Manusia ini adalah makhluk paling mulia ini. Ya memang kita beda-beda lah ya manusia ini. Di Indonesia ya ada 6 agama resminya, ada aliran kepercayaan, etniknya lebih beragam lagi. Kita ada 330 etnik segala. Jadi perbedaan-perbedaan ini. Nah, kalaulah dalam kondisi hancur kayak gitu juga masih belum mampu menerima perbedaan, menerima, malah merasa katakanlah eksklusif atau juga yang lain. Wah itu cilaka 12 lah istilahnya lah ya. Kalau istilahnya remaja gitu ya. Jadi maksudnya tuh kita justru harus belajar menghormati perbedaan itu. Kita harus respect terhadap perbedaan itu karena itu esensinya. Manusia memang beda-beda. Jadi kalau nggak mau beda agama, nggak mau beda etnik, nggak mau minta ini, minta aja Tuhan masukin lagi ke perutnya mungkin semua manusia yang udah 7,2 miliar ini sekarang. Ada 19 agama besar di dunia. Ada 27.000 etnik. Wah itu sudah semakin beragam. Dan jadi penghormatan terhadap perbedaan tadi ya, itu prinsip. Kita harus belajar untuk menghadapi perbedaan. Kalau kita nggak mampu berbeda, maka nanti larinya bersengketa. Jadi saling klaim aja. Saya yang paling benar, saya yang paling mulia, saya yang paling ini. Nggak bisa yang lain. Jadi ini. Nanti kalau udah bersengketa, nanti larinya konflik gitu. Konflik ya bunuh aja lah yang berbeda ini. Hancurkan saja yang berbeda ini. Nanti nggak selesai konflik, larinya ke perang gitu. Kalau perang itu udah nggak lihat manusia lain, pokoknya bunuh. Kira-kira gitu ya. Jadi justru kita harus kembali ke esensi manusia, kemanusiaan. Nah, penanganan bencana adalah kegiatan kemanusiaan yang mana kita harus menghormati semua partisipasi, semua perbedaan dan semua itu. Karena itu secara prinsip itu menyalahi prinsip kemarin yang di Cianjur. Tapi kalau dari sisi donaturnya sih gitu Pak ya, apakah itu satu hal yang wajar dalam penanganan bencana ketika donatur, ketika orang-orang yang tadi kita melihat sebagai bentuk partisipasi, tapi mereka juga terlalu menonjolkan identitas mereka gitu Pak. Jadi mungkin case yang kemarin kalau misalnya kita lihat dari sisi masyarakat, mungkin mereka melihat si donatur ini terlalu menonjolkan identitas mereka gitu. Kalau dari sisi itu seperti apa Pak? Nah ini yang memang harus kita cegah juga ya. Jadi kecenderungan semacam ini di dalam penanganan bencana ya. Jadi kita lihat dalam dua hal ya. Pertama memang penanganan bencana ini memang adalah kegiatan kemanusiaan. Partisipasi kita buka ini. Tapi jangan dipolitisasi. Jangan di framing jadi kegiatan politik. Karena kalau udah kegiatan politik, kepentingan yang bicara. Kepentingan kelompok yang bicara. Kepentingan ya kelompok yang bicara gitu. Padahal kita lagi bicara tentang korban. Kita lagi bicara kemanusiaan segala macamnya. Nah memang di dalam penanganan bencana kita lihat juga memang ya kita lihat lah ya bahwa tetap harus ada identitas. Memang Red Cross, Palang Merah di dalam perang itu kan melihat itu aja, oh ya, jadi dia bisa membantu, menolong. Begitu juga di dalam penanganan bencana kemarin kita lihat ada identitas misalnya ya jaket masing-masing yang warna merah, oranye, atau juga itu juga penting untuk membedakan mana korban, mana yang penolong gitu ya, mana juga yang sedang dalam ini, kira-kira gitu ya. Identity tetap penting tapi jangan dipolitisir. Jangan itu dijadikan kepentingan kelompok atau jangan ini, kira-kira gitu ya. Nah kemarin sayangnya itu digunakan juga untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan politik, dan itu menyalahi
sebetulnya prinsip kita. I see. Jadi memang harus benar-benar memperhatikan gitu ya. Kalau misalnya memang identitas boleh-boleh saja gitu dalam konteks tadi gitu. Cuman memang harus mengedepankan prinsip utama kita tadi gitu ya, untuk mengedepankan korban dan juga kemanusiaan itu sendiri. Oke. Nah, mungkin melihat dari kondisi yang kemarin juga Bapak gitu. Kondisinya sekarang gimana? Apakah masyarakat di sana gitu ya, terutama korban-korban masih di kondisi yang mereka cukup resisten gitu dengan perbedaan? Nah sekarang memang setelah juga ada respon ya, kemudian juga setelah juga ada semacam pendekatan lah ya kepada ini, memang sudah mulai belajar lah ya tentang perbedaan-perbedaan itu, dan kita lihat juga yang pasang bendera-bendera dengan identitas kepentingan politik atau juga yang lain juga, mereka memang pendekatannya juga masih konvensional. Mereka udah bantu, udah charity, udah itu mereka juga pergi. Jadi sekarang ini memang yang mereka betul-betul yang fokus tadi, yang membangun kelembagaan, kesehatan, kemudian juga yang lain itu yang memang sudah lebih berkelanjutan, sudah lebih komprehensif, lebih ini lagi. Jadi kita lihat memang tetap ini, tapi memang tetap ada beberapa rekomendasi ke depan yang harus kita tegaskan sebetulnya gitu ya. Jadi misalnya ini, fakta ancaman bencana ini ya, ini memang ada, nyata, dan ini gitu ya. Dan kerentanan yang ada di Indonesia juga nyata gitu ya. Karena itu memang harus ada yang kita sebut sebenarnya mengembangkan kapasitas yang kita sebut early warning, early response ya. Jadi betul-betul bencana udah pasti ada, kita udah harus siap mendeteksinya. Begitu ada bencana, kita cepat deteksinya dan kita efektif meresponnya. Itu kapasitas ini memang harus dibangun lebih baik lagi ke depan. Terlihat kemarin kita kedodoran untuk itu. Nah yang kedua, juga menurut saya ini memang harus ada yang saya sebut dengan pendidikan sejak dini sebetulnya ya, pendidikan sejak dini. Ini baik untuk konflik, baik untuk radikalisme atau apa itu, sebenarnya pendidikan sejak dini ini jadi penting gitu ya. Mengapa misalnya ketika kejadian tsunami di Aceh, Pulau W yang pertama sebetulnya mendapatkan bencana itu, ya gelombang tsunami itu tidak ada korban satupun. Karena sejak dini anak-anak itu misalnya dinyanyikan oleh neneknya ya, bahwa kalau nanti ada air laut ini lari ke atas bukit, itu dinyanyikan tiap mereka udah otomatis. Jadi itu yang kita maksud juga dengan pendidikan sejak dini gitu ya. Jadi kalau lebih jauh lagi di dalam pendidikan sejak dini untuk bencana atau untuk konflik ini, kita merujuklah pada prinsip pendidikan dari UNESCO ya. Jadi ada 4 sebetulnya prinsip pendidikan dari UNESCO ini yang penting. Ya, yang pertama memang to know. Orang harus tahu kita ini memang penuh ancaman, penuh ini, dan juga kita juga rentan. Itu baru to know, tahu aja. Remaja juga harus to know, tapi juga harus to do sebetulnya. Mampu juga mendeteksi, mampu juga merespon dengan efektif, itu kan udah to do. Tapi naik lagi ke level yang ketiga di dalam pendidikan, kalau menurut UNESCO itu adalah yang kita sebut dengan to be. Mereka udah jadi leader, mereka udah jadi kreator, mereka udah jadi inilah untuk punya kapasitas, punya ini. Nah sebenarnya tujuan yang paling tinggi dari pendidikan, termasuk dia pendidikannya, adalah yang disebut oleh UNESCO to live together, untuk hidup bersama. Hidup bersama. Jadi kita udah bicara kemanusiaan itu tadi, bersama. Bertetangga yang baik, atau itu kan kehidupan bersama dan juga segala macamnya.
Nah ini harus kita lihat. Jadi pendidikan sejak dini kita maksud itu sampai ke 4 tahap itu. Nggak sekedar to know aja. Selama ini cuma to know, waduh itu yang paling dangkal. Itu yang paling minimal sekali gitu. Itu yang menurut saya masih masalah. Dan ini yang ketiga ya. Ini di Indonesia lagi nih ya. Lihat aja kemarin ketika kondisi COVID gitu ya. Semua dana pembangunan dipotong itu 70% untuk ini gitu ya. Nah ke depan nggak boleh lagi seperti itu. Udah jelas kita tahu peta bencana, udah jelas. Harus ada yang kita sebut dengan special reserve fund ya. Dana khusus untuk penanganan bencana di Indonesia. Dan itu betul-betul dana abadi yang memang siap digunakan apapun juga. Karena bentar lagi gunung meletus lagi. Bentar lagi gempa, bentar lagi banjir, bentar lagi itu. Harus ada dana khusus untuk itu gitu. Nah ini juga menurut saya harus kita pikirkan ke depan. Karena tanpa ini kita cuman ya coba sih kita bangun kapasitas, tapi juga hanya reaktif saja, tidak proaktif sebetulnya. Kita tidak proaktif. Saya kira itu beberapa hal yang memang harus kita rekomendasikan gitu ya. Jadi ya betul. Memang 3 hal tersebut memang 3 hal yang sangat penting gitu ya untuk next gitu ya, pemerintah maupun masyarakat kita juga bisa mengarah ke sana gitu, terutama terkait early warning, early response gitu, bagaimana kita merespon bencana gitu ya. Terus kemudian pendidikan juga sangat penting gitu. Sesimpel ketika gempa banyak masyarakat kita yang pasti langsung berlarian keluar gitu ya. Padahal mungkin kita bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu gitu ya, di bawah meja atau mencari perlindungan gitu. Nah itu yang mungkin anak-anak muda gitu ya maupun masyarakat di Indonesia yang masih belum mengarah ke sana gitu ya, sampai di level to live together gitu. Mungkin kalau saya bisa menginterpretasikan to live together itu bisa jadi konteksnya to live together dengan bencana gitu ya, dengan ancaman-ancaman tadi gitu. Dengan ancaman tadi. Betul. Gitu. Karena memang faktanya kita hidup berdampingan dengan itu semua. Bencana. Dan kita siap gitu menghadapi. Itu yang kita maksud. Yap. Nah, balik lagi nih Pak ke Cianjur yang kemarin gitu. Kalau misalnya melihat dari kerusakan yang terjadi gitu, terus kemudian dengan tadi beberapa konflik yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, dari 3 hal tadi gitu ya, yang menurut Bapak itu penting, apakah itu juga masih bisa dibilang menjadi hal penting juga di Cianjur kemarin gitu Pak? Iya, jadi saya kira ya kita lihat ya, jadi variasi bencana dan ancaman bencana kita kan memang berbeda-beda ya. Jadi kemarin likupaksi di Sulteng itu sesuatu yang baru, tiba-tiba tersedot, kita bingung memang. Itu kita tidak. Kemarin juga di Cianjur juga tipenya menarik ya. Selain katakanlah begini, tapi juga kayak seolah-olah terjadi likupaksi, jadi double. Meskipun cuma 5,9 skala Richter, tapi dampaknya luar biasa kehancurannya. Karena selain goyang-goyang begini juga kira-kira gini ya, jadi naik turun ini. Nah jadi memang tetap dia juga rentan, tetap juga early warning, early responnya juga kita lihat juga kedodoran kemarin. Kemudian juga kita lihat juga sebetulnya to know-nya aja juga masih belum terlalu ini gitu ya. Apalagi kesiapan secara ini untuk menanggulangi secepatnya, untuk menghentikan kerusakan itu. Ya udah terjadi kerusakan, tambah rusak kemarin karena itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan konflik gitu ya yang terjadi tadi, penolakan bantuan gitu. Nah, apakah masyarakat juga bisa kita lihat ke kondisi di masyarakat Cianjur seperti itu Pak? Apakah memang intoleransi, kemudian masyarakat yang tidak bisa menerima perbedaan itu sekarang memang benar-benar terjadi gitu di Cianjur? Mungkin nggak hanya Cianjur gitu, mungkin di masyarakat Jawa Barat mungkin lebih luas, ataupun masyarakat Indonesia yang lebih luas gitu, yang menyebabkan
di kondisi bencana pun mereka masih bisa berpikir untuk menolak bantuan gitu atas dasar perbedaan identitas gitu. Iya, jadi kita lihat memang kalau dilihat dari misalnya penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute ya. Jadi Jawa Barat ini memang termasuk Jawa Barat dan Banten ini termasuk yang tingkat intoleransinya katakanlah juga tinggi, tingkat intoleransinya ya. Jadi toleransi ini adalah sebetulnya bagaimana kita menghormati perbedaan dan menerima, bukan hanya menerima tapi kita juga menghormati perbedaan gitu. Nah, intoleransi adalah kita merasa selalu terancam dengan perbedaan. Selalu kalau ada perbedaan agama kita terancam. Ada perbedaan ini kita terancam. Nah, perasaan-perasaan sangat terancam ini yang menyebabkan intoleransi itu terus berkembang. Saya kira memang Jawa Barat kalau dilihat dari riset Setara memang tingkat intoleransinya tinggi. Karena itulah muncul insiden seperti kemarin. Mereka menolak bantuan karena berbeda agama, itu juga berbeda etnik. Saya kira itu gambaran nyata. Tingkat intoleransinya tinggi. Oke, dengan kondisi yang seperti itu Pak, nih tadi kan salah satu hal yang penting juga pendidikan kebencanaan gitu ya. Nah, apakah penting juga gitu adanya pendidikan toleransi ke anak-anak muda, terutama dalam kondisi yang darurat juga gitu, bagaimana mereka bisa merespon bencana tanpa itu tadi gitu membeda-bedakan identitas. Oke, nah ini yang penting sekali ya. Jadi memang kita lihat ada beberapa tahap bagaimana orang bisa menerima perbedaan itu, kira-kira begitu ya. Jadi memang dia yang dimulai dengan ada yang disebut dengan kesadaran tertutup. Pokoknya nggak boleh beda, nggak boleh sama sekali gitu ya. Jadi begitu ada perbedaan itu salah. Jadi seolah-olah di dunia ini mungkin cuman agamanya aja atau cuman etniknya aja gitu. Tapi kan seperti yang saya bilang kita sudah ada berbeda-beda gitu. Nah nanti memang meningkat mereka mulai menyadari adanya orang yang berbeda. Itu kira-kira gitu ya. Nanti mulai tahap ketiga mulai mencari titik temu lah ya dari perbedaan yang ada gitu ya. Mencari titik temu. Kemudian setelah mencari titik temu, baru nanti akan sampai pada tahapan mulai beradaptasi dengan perbedaan itu. Baru nanti pada level yang tertinggi integrasi, kira-kira gitu ya, integrasi. Nah, di Indonesia sebetulnya kaitan dengan intoleransi dan toleransi ini, sebetulnya pendiri Republik kita sejak awal sadar. Ini perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia ini luar biasa ini. Sebetulnya ancaman perpecahan ini segala macam. Karena itu misalnya mereka ambil kredo Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Padahal itu kan di abad ke-14 itu, zaman dulu ya zaman Majapahit ya, ketika itu Hindu, Buddha mulai masuk, Islam mulai masuk. Kemudian mereka bikin Bhinneka Tunggal Ika, beda. Nah, pendiri Republik kita juga pintar sekali. Dia ambillah prinsip itu gitu ya. Mereka udah sadar ini. Tapi sayangnya kan kita nggak belajar, nggak mencoba beradaptasi, nggak cobain. Malah sekarang kita makin mengarah bahwa perbedaan adalah bencana, bukan kekuatan. Padahal harusnya kan di Indonesia ini perbedaannya adalah kekuatan. Sebetulnya ada ini. Jadi misalnya kita lihat ya, Yugoslavia bubar, padahal dia cuma 10 etniknya. Saya juga pernah di Afghanistan, dia cuma etnik besarnya tuh cuma ada 7 etnik, tapi juga terbelah-belah, terpecah-pecah. Indonesia ada 330 etnik, tapi untungnya diikat dengan kredo Bhinneka Tunggal Ika tadi, dan inilah kita bangun terus kesadaran ini, karena ini adalah ancaman, sebetulnya ancaman besar juga. Jadi di balik bencana ini juga ada persoalan intoleransi. Jadi kita harus waspadai juga.
Iya, iya. Menarik sih Pak. Ketika kita ngomongin tadi ada sekelompok orang yang mungkin melihat perbedaan itu sebagai sebuah ancaman gitu ya. Mereka merasa terancam gitu. Jadi di sini saya bisa mengkategorikan gitu. Ancaman itu ada yang benar ancaman ketika tadi kita ngomongin terkait konteks bencana gitu. Iya, banjir itu ya ancaman. Gitu Kalau ya. itu ancaman. Gunung berapi ya itu ancaman. Betul. Gitu ya. Dan juga ancaman yang dirasakan Iya. oleh sekelompok masyarakat. Dan itu bisa diperhitungkan sebagai ancaman juga ya Pak ya? Iya. Jadi perasaan terancam gitu. Jadi ada yang real, tapi juga ada yang persepsinya. Ada dibangun persepsinya. Bahkan kalau di dunia konflik itu lebih rumit lagi. Ada yang kita sebut masing-masing merasa terancam dan merasa jadi korban dan yang paling korban dari situasi. Jadi berlomba-lomba sebagai paling korban, gitu, kira-kira gitu ya. Itu juga satu hal yang berbahaya. Gitu. Jadi itu juga karena perasaan terancam tadi. Dan lain-lain. Jadi memang ini juga penting karena kalau mau bangun perdamaian di konflik, kita harus berlomba-lomba jadi the winner. Ya, makanya itu kita bicara win-win solution. Kita bicara masa depan, bangun masa depan. Begitu juga dalam penanganan bencana. Kita bicara juga ya win-win solution juga. Semua harus bekerja sama. Semua harus berpartisipasi. Semua harus dukung-mendukung lah. Ini perbedaan itu sebetulnya adalah kekuatan. Harus kita lihat. Bukan bencana. Bukan jadi bencana. Nah, sekarang di Indonesia di persimpangan nih, sekarang ya. Jadi sebagian lihat keberagaman kita sebagai kekuatan bangsa ini, tapi sebagian sudah mulai melihat wah ini ancaman, nah ini berbahaya. Betul, betul. Apalagi mungkin dalam konteks yang kemarin bencana adalah mungkin bisa dibilang kelompok mayoritas yang merasa terancam gitu ya Pak ya? Ya, jadi kan itulah ya. Jadi itu yang agak aneh gitu di Indonesia ya. Jadi ini yang saya sebut juga keajaiban dunia. Jadi mayoritas di Indonesia merasa terancam, merasa paling terancam. Minoritas ya memang terancam dia. Jadi beneran dan juga dia ada persepsinya. Dan mereka berlomba-lomba merasa yang paling terancam. Ini yang nggak bisa. Ini makanya intoleransi makin berkembang. Itu sebetulnya. Nah ke depan harus ada langkah-langkah besar untuk ini. Sudah dimulai oleh pendiri kita tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi keberagaman, perbedaan atau ini adalah kekuatan di bangsa kita, bukan bencana. Menarik gitu ya. Nah kalau misalnya dari kita nih anak-anak muda nih Pak, kira-kira bagaimana gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan untuk tadi gitu? Bagaimana kita tidak merasa terancam? Kita bisa merasa bahwa perbedaan itu sebagai kekuatan gitu. Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan gitu ya. Jadi memang misalnya terjadi pembauran lah ya, terjadi pembauran gitu ya. Nggak boleh eksklusif, eksklusivitas ini. Jadi nanti kalau eksklusivitas itu nanti jadi kami, mereka, gitu ya. Kami, mereka. Ini itu ingat nggak waktu zaman Hitler gitu ya. Ini Yahudi ide. Nanti lebih jauh lagi. Ini kami, bangsa yang ini kira-kira ya. Mereka the loser atau apalah kira-kira. Dimulai dari kami, mereka. Nah nanti berkembang ada yang disebut stereotip. Oh mereka tuh memang hitam, mereka tuh memang ini, mereka memang penjahat, mereka ini kulit hitam tuh ya penjahat atau apa segala macamnya. Itu ya ada stereotip. Nanti berkembang jadi prasangka. Jadi begitu lihat mereka aja kita udah langsung benci. Kalau perlu juga dilempar, kalau perlu dipukul, itu udah prasangka. Nah ini jangan sampai berkembang tadi ya eksklusivitas kami dan mereka, karena nanti berkembang jadi prasangka. Nanti lebih ngeri lagi kalau kami merekanya melihat kelompok mereka itu sebagai iblis, jadi harus dimusnahkan. Nah itu udah berkembang jadi violent extremism atau terorisme.
Kalau itu udah melihat kelompok lain sebagai iblis harus dimusnahkan. Wah, itu udah lebih ekstrim lagi, lebih ngeri lagi. Oke, menarik banget. Mungkin next kita bisa bikin episode tersendiri gitu untuk membahas terkait itu. Dan mungkin ini satu isu terbaru nih Pak. Mungkin bahasan yang juga menarik kita bahas karena kita lagi ngomongin gempa Cianjur gitu ya. Ini ada informasi PPATK beberapa waktu kemarin mereka mengetahui gitu ada aliran dana bantuan untuk korban gempa Cianjur yang dialirkan untuk kelompok terorisme gitu. Bagaimana pandangan Bapak terkait isu ini Pak? Ya, jadi memang inilah saya lihat juga ya ada beberapa berita tentang itu ya, dan ini betul-betul berbahaya. Ini sangat merisaukan kita ya. Jadi tapi memang begini, kelompok teroris ini memang ada menganut ada satu yang mereka sebut sebagai prinsip irhabiah. Jadi halal hukumnya untuk katakanlah mengambil, merampok, mengambil bantuan atau juga katakanlah memanfaatkan apapun juga yang katakanlah yang dimiliki oleh orang kafir, kira-kira begitu ya. Jadi karena itu memang bahkan dana bencana pun diambil untuk perjuangan. Karena prinsip irhabiah tadi. Kalau perlu mereka merampok, kalau perlu mereka ini. Kira-kira karena prinsip itu. Nah jadi karena itu menurut saya memang ya katakanlah respon kaitan juga dengan katakanlah pendanaan dengan ini juga penting makanya. Menurut saya bagus sekali tadi yang dilakukan oleh PPATK misalnya. Mereka udah melihat aliran itu dan itu harus dihentikan secepatnya. Karena ini berbahaya sekali gitu. Ini nanti digunakan untuk beli senjata, digunakan untuk beli bom, untuk membom juga. Nanti kita bisa bayangkan gitu di Cianjur itu sudah jatuh tertimpa truk pula, kira-kira gitu ya. Itu yang disebut double disaster atau triple disaster. Kira itu harus kita waspadai juga. Jadi saya kira itu karena prinsip irhabiah. Oke, nah kita sendiri nih Pak sebagai orang awam gitu ya, mungkin kita di posisinya di Jakarta, kita banyak sekali lembaga-lembaga yang menawarkan untuk menyalurkan bantuan ke sana gitu. Nah, dalam konteks penanganan bencana, bagaimana kita orang awam nih Pak bisa memilah gitu ya, tadi kayak bisa memilih organisasi mana kita untuk berdonasi, untuk menentukan mana yang kira-kira itu akan disalurkan gitu, atau mungkin bagaimana sih Pak baiknya penyaluran bantuan bencana itu yang sebaiknya gitu untuk menghindari hal-hal yang seperti ini gitu. Ya, jadi ya saya ingat kembali kejadian di Maluku misalnya ya. Itu malah gedung-gedung dan lembaga-lembaga katakanlah penyalur bencana atau juga katakan bantuan nasional dan internasional itu malah dibakar oleh para pengungsi. Karena apa? Karena mereka diskriminatif. Hanya memberi bantuan pada kelompok tertentu saja, tidak memberikan ini. Jadi itu yang saya sebut tadi tidak berpihak pada korban. Jadi korbannya dipilih-pilih. Wah, ini korban teman kita. Ini bukan korban teman ini, biar dia mati. Ini kita selamatkan. Itu yang saya bilang tidak menghormati kemanusiaan dan juga tidak menghormati korban. Korban harus dibantu siapapun juga, apapun juga agamanya. Karena kita itu adalah manusia, katakanlah demikian gitu ya. Nah, seperti kejadian ini ya, jadi memilih-milih korban, kemudian juga katakanlah juga ini, itu menurut saya dari korban jadi lebih korban lagi, bukannya membantu malah menghancurkan, lebih menghancurkan gitu. Ini harus juga kita tolak hal semacam itu. Jadi korban jangan dilihat apapun juga identitasnya. Korban adalah korban, harus kita berdayakan, kita bantu. Betul. Nah, mungkin kalau bisa ditarik semuanya gitu ya dari keseluruhan apa yang kita bicarakan tadi dan kondisi kerentanan yang ada di masyarakat kita ini sebenarnya itu tadi ya, karena pendidikan yang memang masih jauh gitu
bagaimana masyarakat tidak hanya know, tapi mereka bisa pada tahap tertinggi, to do, kemudian to be, dan juga to live together. Mungkin itu yang harus menjadi PR besar kita gitu ya Pak, untuk bagaimana kita bisa menangani bencana, kemudian mengurangi dampak dari bencana itu gitu ya, dan bagaimana kita bisa memitigasi bencana, dan paling penting adalah kita bisa hidup berdampingan, berbeda, terutama dalam konteks penanganan bencana. Gitu sih. Menarik sekali Bapak perbincangan kita sore hari ini, dan kita sangat senang bisa berdiskusi dan juga membicarakan hal yang mungkin teman-teman anak-anak muda sekarang luput gitu ya, atau sudah tidak menarik lagi gitu membicarakan hal ini gitu. Padahal seperti kita sampaikan di awal bahwa Indonesia ini sangat rentan sekali dengan bencana. Jadi teman-teman generasi muda juga harus gitu ya untuk memiliki kesadaran akan bencana gitu ya, dan bagaimana kita bisa merespon ketika ada bencana seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Bapak Ihsan untuk anak-anak muda Indonesia. Singkat saja Pak, bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan, dan dalam konteks penanganan bencana, bagaimana teman-teman generasi muda sekarang hal konkret, hal paling sederhana yang bisa dilakukan? Iya, jadi saya kira memang kita harus belajar. Saya berharap anak-anak muda belajarlah dari situasi-situasi darurat, dari krisis yang terjadi ya. Lihat betapa pentingnya sebenarnya memanusiakan kembali kemanusiaan itu. Kemudian juga betapa pentingnya partisipasi itu gitu. Dan yang terakhir juga kita memang harus kembangkan juga empati sebetulnya. Empati pada sesama manusia. Jadi tidak usah takut berbeda. Berbeda itu adalah kekuatan kita. Kita harus belajar berbeda. Belajar untuk menghadapi perbedaan. Saya kira itu. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Ihsan. Satu poin tambahan gitu ya di akhir tadi adalah empati. Bagaimana kita bisa melihat perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan. Oke, terima kasih Pak Ihsan atas waktu dan juga kesempatannya. Sobat Yujen, jangan lupa juga untuk teman-teman bisa mengikuti episode-episode Yujen Podcast kita di Spotify gitu ya. Dan juga channel-channel yang lainnya. Dan juga tayangan ini akan nanti ditampilkan di YouTube. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media dari Global Peace Foundation Indonesia dan juga termasuk YouTube-nya untuk bisa mendapatkan update-update dan juga informasi terkait dengan toleransi, perdamaian, supaya kita, generasi muda Indonesia ini bisa hidup berdampingan dan melihat perbedaan tadi sebagai kekuatan. Terima kasih Sobat Yujen semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.